Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melanjutkan pelajaran yang kemarin. Itu adalah masalah penjelasan kerucut dan limas. Nah, sekarang sudah pada saatnya pada menginjak berikutnya, yaitu latihan soal. Karena kemarin hanya menarik kesimpulan bagaimana volume dan luas selimut dan kerucut. Nah, sekarang tiba saatnya kita sudah mulai latihan soal limas dan kerucut. Ya. Baiklah anak-anak, yang kemarin sudah saya terangkan masalah rumusnya. Sekarang saya kasih contoh soal latihannya. Kenapa? Ya, semuanya itu biasanya perlu contoh baru praktek. Nah, prakteknya apa? Nanti kalau ada soal, ya kamu sendiri yang mengerjakan. Karena ini hanya merupakan contoh soal. Yang pertama apa? Kita belajar dulu dari limas. Contoh soal limas. Seperti bangun di bawah ini. Ada limas dengan alas berupa persegi. Dengan sisi persegi 10 dan 10 cm. Kemudian diketahui tingginya. Jadi saya bacakan, alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Hitunglah volume limas tersebut. Bagaimana? Kira-kira masih ingat enggak untuk rumus dari volume limas? Iya, bagus. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga kali. Alasnya berupa apa? Persegi. Kalau persegi, tapi di situ sisinya 10, berarti sisi kali sisi sama dengan 10 kali 10 dikali tinggi. Tingginya berapa? 12. Sehingga 12 kita coret dengan 3, hasilnya 4. 10 kali 10 sama dengan 100. 100 kali 4 sama dengan 400 cm kubik. Ini merupakan contoh soal yang paling sederhana. Apakah adakah nanti soal-soal yang bentuk berikutnya yang lain-lain? Ada. Sementara yang ini kalau kamu sudah jelas, baru saya terangkan untuk yang lebih tinggi. Saya kira nggak usah terlalu banyak. Masalahnya kalau kamu banyak nanti tambah pusing. Matematika itu memang memusingkan ya. Jadi kesimpulannya volume limas sama dengan 400 cm kubik. Anak-anak, sekarang contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, apa yang saya katakan tadi, kalau tadi diketahui alas, kemudian diketahui tinggi. Nah, sekarang yang diketahui alas dan tinggi segitiga. Nah, tinggi segitiga itu bagaimana? Sesuai yang saya terangkan tadi, ya, yang sudah bisa dicari dengan teorema Pythagoras. Jadi kalau saya bacakan begini, alas sebuah limas berbentuk persegi yang panjangnya 10 cm dan tinggi segitiga pada sisi tegaknya adalah 13 cm. Hitunglah tinggi limas dan luas limas. Jadi sekarang kamu menghitung 2 kali untuk menyelesaikan luas. Pertama mencari tinggi limas. Setelah tinggi limas ketemu, baru kamu mencari luas limas. Sesuai dengan yang saya terangkan kemarin, mencari tinggi limas. Nah, kemarin dengan menggunakan apa? Menggunakan teorema Pythagoras.
boras. Kalau mencari tinggi sama dengan akar tinggi sisi miring segitiga dikurangi alas. Berapa tingginya? 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi tinggi limas 13 kuadrat sama dengan 169 dikurangi 5 kuadrat 25 sehingga ketemunya adalah akar 144. Akar 144 sama dengan 12 cm. Apakah sudah selesai ini? Belum. Ini baru pertama. Yang dicari utamanya apa tadi? Apa yang dicari? Luas limas. Jadi rumus itu untuk membantu mengerjakan luas limas. Saya tanya kembali sekarang. Masih ingat nggak rumus luas limas? Luasnya sama dengan S kuadrat ditambah 2AT. Apa A? A adalah alas bangun itu atau persegi. T-nya tinggi limas. Sudah ketemu semua kan? Sisinya berapa? 10. Berarti 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali A. A itu bangun apa? Sisi persegi 10 dikali tinggi sudah ketemu 12. Sehingga 10 kuadrat sama dengan 100 ditambah 2 kali 10 kali 12 240. Kalau dijumlahkan sama dengan 340 cm persegi. Jadi luas limas adalah 340 cm persegi. Ya, itu sekedar contoh dari bangun limas. Kemarin sudah saya terangkan masalah limas dan kerucut, latihannya belum. Nah, sekarang lanjutannya. Untuk limas sudah. Yang belum apa? Kerucut. Ya, saya gambarkan seperti ini ya. Nah, gambar seperti ini kalau saya bacakan, jari-jari alas sebuah kerucut 3,5 dan tingginya 15 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Kamu harus ingat bagaimanakah volumenya, rumusnya. Apa? Volume sama dengan sepertiga kali pi kali r kuadrat dikali t. Nah, balik saya tanya lagi. Pi itu bisa dipergunakan angka berapa? 3,14 atau 22/7. Kapan kita menggunakan 3,14 dan kita menggunakan 22/7? Kita menggunakan 3,14 jika jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7 atau membagi 7. Kalau tidak bisa berarti menggunakan 3,14. Kalau bisa berarti menggunakan 22/7. Nah, sekarang 3,5. Bisakah membagi 7 atau dibagi 7? Saya balik-balik begitu karena bisa membagi atau dibagi. Jadi sepertiga kali 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 15. Yang 15 itu kita coret dibagi 3 menjadi berapa? 5. Kalau 7 dibagi 3,5 sama dengan berapa? 2. 22 dibagi 2 11. Jadi tinggal 11 kali 3,5 kali 5. Jadi volume kerucutnya kalau kita hitung kesimpulannya adalah 192,5 cm kubik. Itu adalah contoh kerucut yang pertama.
pertama. Untuk yang kedua, nah ini mendekati juga waktu mau habis ini ya. Jadi mungkin yang terakhir contohnya ini. Untuk latihan-latihan yang akan datang itu nanti saya kasih contoh soal aja, sehingga bisa kamu lihat di paket nanti itu ya. Contoh yang kedua beda dengan yang tadi. Ya. Jari-jari alat saya bacakan ya dari gambar itu ya. Jari-jari alat sebuah kerucut 6 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas sisi kerucut tersebut. Jadi kita mencari apa sekarang? Mencari luas sisi atau luas permukaan. Kalau tadi kan apa? Volume, gitu ya. Nah, masih ingat enggak bagaimana mencari luas permukaan atau luas sisinya? Yang pertama diketahui jari-jari dan tingginya. Ya, kemudian S. Karena kamu harus ingat rumusnya tadi kan ada S-nya juga. Apa S? Garis pelukis. Garis pelukis sama dengan akar jari-jari kuadrat ditambah T kuadrat. Berarti S sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat, 8 kuadrat, 36 ditambah 64 sama dengan akar 100. Sehingga S-nya ketemu 10 cm. Apa sudah selesai? Belum. Karena dicari luas sisi. Luas sisi itu bagaimana? Sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut apa? Luas selimut kerucut. PR kuadrat, nah itu adalah luas alas. Kenapa? Karena alasnya berupa lingkaran. Luas selimutnya sama dengan PRS. Nah, seperti yang apa saya katakan, bisa kamu kerjakan langsung. Ada juga anak yang agak cepat mengerjakan menggunakan ringkasan atau pemfaktorannya itu. Apa kemarin? PR buka kurung R tambah S. Berarti 3,14 dikali 6 buka kurung 6 tambah 10. Kenapa pakai 3,14? Karena R-nya tidak bisa membagi atau dibagi dengan 7. Sehingga 3,14 kali 96 sama dengan 301,44 cm persegi. Nah, untuk berikutnya anak-anak, ini ada latihan soal ya. Jadi soal-soal ini nanti bagian kalian yang mengerjakan. Karena sekarang waktunya sudah habis, jadi untuk sementara saya akhiri sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.